ketika Allah sudah ridho, maka urusan kita kepada orang lain pun akan lancar. Iya betul, akan Iya, benar ya. dimudahkan, betul. Iya, jadi kita tuh jangan terlalu berpikir untuk dinilai lah sama Betul orang-orang karena sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman. Kembali lagi di podcast kami. Saya Novelisa Fitri Anisda yang akan menemani teman-teman pada podcast kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah selalu ya. Amin. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian itu ngerasa sedih karena postingan yang sudah kalian posting itu nggak di like atau nggak di komen sama orang-orang? Nah, biasanya kita akan ngerasa kecewa nih karena usaha yang kita lakukan itu nggak mendapat pengakuan atau apresiasi dari orang-orang. Betul apa betul? Betul ya? Nah, atau bahkan kita ini mengubah diri hanya untuk bisa dilihat orang gitu. Nah, tanpa kita sadari, teman-teman, ternyata seringkali kebahagiaan kita itu bergantung pada penilaian orang. Nah, padahal sebagai seorang muslim, ada satu hal nih yang jauh lebih penting untuk kita cari, yaitu ridhonya Allah. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, khususnya bagi kita para mahasiswa. Nah, kali ini saya tidak sendirian nih. Saya bersama Kakak Tari sebagai narasumber kita. Halo Kak, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Kak tadi perjalanan ke sini? Lancar? Lumayan, tapi di jalan tadi sedikit macet ya. Iya, Masya Allah sekali ya Kak. Juga cuacanya, Cuacanya sangat-sangat panas ya. wah, sangat cerah sekali ya Kak Cerah ya. dan panas pastinya. Iya, betul. Oke Kak, kita langsung aja nih Kak. Tadi yang sudah saya bicarakan bahwasannya, yang sudah saya sampaikan bahwasannya ternyata orang-orang sekarang itu pada lebih mementingkan penilaian orang daripada ridhonya Allah. Betul. Bahasa lainnya ingin divalidasi lah. Nah, begitu Kak. Jadi langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Boleh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan validasi manusia? Oke, kalau menurut saya ya, validasi itu suatu pengakuan dari manusia, eh, di mana manusia tersebut itu butuh pengakuan untuk membranding dirinya gitu. Jadi kalau misalkan manusia sudah mendapat validasi itu pasti ada rasa senang di dalam hati seperti itu. Jadi sebuah pengakuan dari manusia atas pencapaian, atas penghargaan dan lain-lain seperti itu. Oke, menarik sekali ya Kak. Tapi ternyata kita ketika mencari apresiasi itu tidak salah ya sebenarnya. Betul. Tetapi yang perlu diperhatikan nih, sorry, adalah jangan sampai harga diri kita itu ditentukan sepenuhnya sama penilaian orang gitu, ya kan Kak Betul. ya. Nah kalau begitu, mengapa sih banyak sekali orang itu merasa membutuhkan validasi dari orang lain gitu? Oke, karena sejatinya kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk sosial gitu, pasti kita membutuhkan validasi supaya kita itu semangat dalam melakukan hal apapun gitu. Dan kalau misalkan kita sudah mendapatkan validasi manusia seperti yang tadi saya katakan, pasti di dalam hati itu ada suatu kegembiraan atau kesenangan karena sudah mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti itu. Oke, benar ya. Karena memang apalagi sekarang itu hampir semua aktivitas itu kita terhubung dengan media sosial ya. Betul. Sehingga kadang tanpa sadar pun kita terlalu memikirkan respon orang lain terhadap diri kita gitu ya. Betul. Lalu apa sih dampaknya jika seseorang itu terlalu mengejar validasi dari manusia? Oke, dampaknya mungkin ada beberapa ya. Yang pertama kita pasti akan mudah kecewa gitu karena manusia itu kan nggak selalu suka sama kita ya. Mungkin nanti sekarang suka, besoknya nggak suka Iya, gitu kan. betul. Lalu yang kedua itu kita pasti bakal kehilangan jati diri kita. Dimana kita kalau misalkan sudah berusaha gitu ya, berusaha semaksimal mungkin, pasti kita tuh setelah berusaha pasti pengen dipuji terus gitu. Jadi berusahanya itu karena ingin dipuji, bukan karena Iya. niat dari hati kita sendiri gitu. Sampai kehilangan jati diri ya, Kak, ya? Betul, seperti itu. Parah Lalu parah.
Ada juga kita tuh pasti bakal nggak merasa cukup gitu, karena memang manusia, kodratnya memang tidak pernah merasa cukup ya, apalagi dari validasi manusia gitu. Nah, lalu ada juga kita tuh bisa menjadi tidak ikhlas dalam melakukan hal apapun gitu, karena ya memang di dalam diri kita tuh melakukan hal ini hanya karena untuk dipuji orang Benar, gitu, benar, benar. seperti itu. Ternyata dampaknya sangat besar sekali ya. Sangat Tadi besar bisa sekali, iya. menghilangkan jati diri seseorang, Iya, bahkan betul. bisa mempengaruhi keikhlasan lagi Betul ya. sekali. Wah, kalau kalau begitu contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita nih sebagai mahasiswa ada tidak Kak? Kalau dari mahasiswa ya, pasti ada. Yang pertama mungkin, kita sebagai mahasiswa belajar hanya ingin terlihat pintar gitu Iya, kan. Terus juga kita ikut organisasi bukan karena pengen niat yang baik gitu, tapi karena ingin dikenal oleh mahasiswa lainnya benar, benar, gitu. benar, Banyak benar. sekali di lingkungan mahasiswa juga, seperti itu. Saya rasa banyak mahasiswa yang pernah berada di posisi tersebut ya Kak ya. Betul sekali. Termasuk mungkin kita sendiri. Pasti. Kadang kadang niat awalnya baik, tetapi Betul. perlahan berubah gitu karena ingin dilihat Iya. oleh orang gitu. Jadi kadang niat kita itu berubah-ubah. Nah, Kak, mengapa nih ridho Allah itu harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita? Karena, kita sebagai manusia itu, apa ya, kita manusia itu bukan makhluk yang konsisten gitu. Jadi mungkin kita, seperti yang tadi saya katakan, hari ini kita memuji orang, bisa jadi esok hari kita mencela orang tersebut Oh gitu. iya, Makanya betul. kenapa kita butuh ridho Allah ya, karena Allah itu, eee, tidak berubah-ubah gitu. Jadi Allah itu Maha mengetahui isi dan usaha hati kita gitu kan. Lalu, kita tuh jadi lebih tenang gitu kalau mencari ridha Allah, kita juga lebih, apa namanya, selalu bergantung pada selalu bergantung pada Allah gitu, jadi tidak bergantung pada penilaian manusia saja, seperti itu. Masya Allah ini sangat menenangkan karena pada akhirnya yang paling mengetahui perjuangan kita itu ya hanya Allah Betul gitu. sekali. Karena tanpa kita tampakkan pun Allah sudah tahu pastinya Betul. perjuangan dan kesulitan kita. Nah, apakah ada dalil yang mendukung tentang pentingnya mendahulukan ridho Allah daripada pengakuan dari orang lain? Kalau nggak salah ada ya, saya pernah dengar, dari hadis riwayat Tirmizi gitu. Mungkin saya bisa membacakan sebentar ya untuk teman-teman di rumah. Iya. Bunyi hadisnya seperti ini, "Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, meskipun manusia marah, maka Allah akan mencukupkannya dari manusia." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi hadis ini tuh mengajarkan bahwa ketika kita mengutamakan ridha Allah gitu, pasti Allah akan membantu semua urusan kita, seperti itu. Wah, berarti hadis ini benar-benar mengingatkan kita bahwa ketika Allah sudah ridho, maka urusan kita kepada orang lain pun akan Iya lancar. betul, akan Iya, benar ya. dimudahkan, betul. Iya, jadi kita tuh jangan terlalu berpikir berpikir untuk dinilai lah sama Betul orang-orang. Karena sekali. ketika kita ridho aja kita sudah dimudahkan gitu sama Allah ya. Betul. Nah, terakhir nih Kak, bagaimana sih cara agar kita tidak terlalu bergantung nih pada validasi manusia? Karena jujur aja ya, saya sendiri pun kadang melakukan aktivitas sesuatu itu pengen dilihat gitu sama Betul. orang-orang. Ya, namanya manusia ya Kak ya. Betul. Jadi gimana tuh cara kita tuh biar ridho aja, nggak Iya. terpaku sama validasi orang-orang. Oke. Kalau dari aku ya, yang pertama mungkin kita harus memperbaiki niat kita. Jadi niat kita untuk melakukan kebaikan itu karena apa gitu? Apakah karena ingin mendapatkan pujian dari manusia atau karena ingin mencari ridha Allah gitu. Jadi, yang perlu dibenahi itu dari hati kita sendiri. Jadi tanyakan pada hati kita melakukan kebaikan ini untuk siapa dan untuk apa, seperti itu. Lalu ada juga, kita tuh harus kurangi membandingkan diri sendiri gitu, karena setiap orang kan memiliki jalannya masing-masing ya, setiap orang juga memiliki ujiannya masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing gitu. Jadi cukup tidak boleh membandingkan diri kita sendiri, syukuri apa yang sudah Allah berikan, seperti itu. Lalu, kita harus fokus pada proses kita sendiri gitu. Karena, nggak semua kebaikan yang kita lakukan itu harus diketahui oleh orang lain gitu. Oke. Lalu yang terakhir mungkin
perbanyak ibadah, karena hati yang dekat sama Allah itu pasti akan lebih kuat gitu, dan tidak akan bergantung pada validasi manusia pastinya, seperti itu. Baik, Kak. Jadi kuncinya itu kita harus memperbaiki niat kita ya. Betul Karena sekali. mengingat bahwa tidak semua kebaikan kita itu harus dilihat gitu sama Betul. orang lain. Nah, alhamdulillah nih, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Dari pembahasan kita, ini dapat disimpulkan ya teman-teman, bahwasanya manusia itu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Betul. Nah, pasti akan selalu ada yang menyukai kita atau malah sebaliknya. Nah, karena itu teman-teman jangan habiskan hidup kita itu hanya untuk mengejar validasi orang gitu. Jadi jadikanlah ridho Allah itu sebagai tujuan utama kita. Karena ketika Allah ridho dengan kita, maka ketenangan hati kita, kemudian aktivitas kita kepada orang lain juga akan dimudahkan oleh Allah, Betul. betul ya Kak ya? Betul sekali. Oke, terima kasih Kakak Tari atas Sama-sama. kesempatannya. Ya Allah, sudah panas-panas ke Cirebon ke sini. Tidak Masya Allah apa-apa. sekali. Oke, kalau begitu saya akan closing dulu Kak ya. Boleh. Oke teman-teman, saya Novelisa Fitri Anisda selaku moderator pada podcast kali ini. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton podcast kita. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.